Coba menurut kalian lebih sadis yang mana? Keberuntungan itu datang. Nggak mungkin itu terjadi. Kalaupun terjadi, itu bukan keberuntungan dan itu akan segera pergi dari uang kalian. Percayalah. Dan mohon, saya sopan kali ini. Berhenti membandingkan. Biarkan kepolisian mengerjakan tugasnya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya udah bisa menguasai diri saya nih. Nah, sekarang untuk kalian yang masih ribut, kenapa kok koruptor ini nggak ditangkap tapi malah Doni Salmanan yang ditangkap? Oke, dua-duanya harus ditangkap karena dua-duanya ini merugikan. Nah, kita akan coba bandingkan. Apa kesamaan dan apa perbedaannya. Terus ada orang yang bilang, lah kan biarin aja kan mereka ini kan judi. Doni Salmanan kan ngambil dari uang dari orang-orang yang berjudi. Ingat tuh, mereka ini nggak tahu kalau itu aplikasi judi. Mereka taunya itu aplikasi trading forex. Siapa yang nggak ngasih tahu? Ya Doni Salmanan. Mereka itu cuman dikasih tahu bahwa ini adalah aplikasi trading. Mereka nggak dikasih tahu harus nebak. Nebak itu judi. Kalau kalah, uangnya diambil. Untuk apa? Ya beli mobil, motor, dan sedekah yang kalian bilang itu tadi. Yang padahal pada kenyataannya bisa saja itu sedekah yang punya niat yang lain. Untuk pamer dan menarik orang dengan kepenasaranan mereka untuk melakukan yang sama agar mereka bisa jadi kaya. Seperti Kang Doni. Nah, coba kita akan langsung lihat apa kesamaan dan perbedaannya. Tapi for your info, saya tidak memiliki satu kebencian personal kepada Doni Salmanan. Apakah jika Doni Salmanan saat menjadi kaya akan baik? Ya dan tidak tentu saja. Karena kita tahu kekayaannya diambil dari cara yang tidak baik, maka apapun yang dilakukan ini akan tetap dipertanyakan. Seperti itulah logika yang seharusnya. Tapi yuk kita akan lihat dari kartu yang pertama. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah dia ini tidak menggunakan uang yang didapatkan dengan cara halal. Baik Doni Salmanan maupun koruptor. Sama-sama mengambil uang yang bukan haknya dan menipu korban dan menyembunyikan fakta demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Oke, itu kesamaan yang pertama. Nah, sekarang kita bicara tentang perbedaan. Yuk kita akan lihat dari perbedaan kejahatan apa dan niat jahat apa yang ada di sini. Yang pertama tentu saja Doni Salmanan ini pribadi, kalau koruptor itu kelompok. Ingat loh, nggak mungkin satu orang itu korupsi sendirian. Kalian selama ini dininabobokan oleh pers yang menunjukkan kalau ada menteri ini, orang ini dikorupsi, terus kemudian cuma dia yang ditahan. Itu sebenarnya adalah sebuah, ya kalau saya bilang menenangkan hati kita aja. Padahal nggak mungkin dong dia korupsi sendiri. Pasti dia disuruh atau dibantu atau ada instrumen lain yang mengakibatkan dia bisa melakukan ini tadi. Dan kaki tangannya itu banyak. Jadi kita jelas kalau Doni Salmanan solo, kalau koruptor itu teamwork. Kalau Doni Salmanan ini direct, koruptor ini melibatkan kewenangan dari pemerintahan. Nah, kalian tahu kan maksud saya apa? Artinya ya kewenangan itu harus dibeli. Nah, gimana caranya? Masa kalian harus perlu saya jelasin. Yang kemudian Doni Salmanan ini simple, uangnya itu jelas, ditransfer masuk ke dia setelah dipotong dari kekalahan. Jika koruptor, uangnya ini rumit, diputer-puter cuci dulu sampai akhirnya nyampe ke dirinya ini tadi lewat sesuatu yang nggak kalian akan mengerti, and that's why ini sulit untuk diungkap. Kalian sudah paham sampai di sini? Dan yang jelas, apa yang dilakukan oleh Doni Salmanan ini pencitraan. Tapi kalau koruptor, ini diam-diam baik dan mereka itu mencuci uang dan ya mempergunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Kalau saya pikir kesamaan yang lain adalah mereka memiliki backingan tentu saja. Tapi ingat, kalau segala sesuatu udah viral, ya ini semua akan bisa terungkap. Maka daripada itu, sekarang yang diungkap Doni Salmanan dan Indra Kents adalah karena masih viral.
Coba kalian viralkan para koruptor itu. Seharusnya ini akan bisa ditangkap dengan segera. Dan kalau memang mau ya harus ditangkap semuanya. Nggak cuman pelakunya, tapi kaki tangannya. Dan syukur-syukur ya keluarganya ini diberikan sebuah sanksi. Karena mereka pasti dalam tanda kutip tahu. Tipis-tipis mereka tahu lah pasti. Yang juga berbeda di sini adalah jika kasus seperti Doni Salmanan dan juga Indra Kents ini ditangani oleh Barreskrim atau polisi langsung, maka kalau koruptor ini memerlukan KPK. Nah, lembaga anti rasuah ini tentu saja bekerja dengan cara yang berbeda walaupun beberapa membernya adalah dulunya member kepolisian. Jadi kalau kita bilang orang seperti Doni Salmanan dan Indra Kents dan juga afiliator yang lain di sini itu mengambil uang yang ada di masyarakat, uangnya diambil ya. Oke. Nah, tapi kalau korupsi itu menyunat uang yang harusnya untuk masyarakat. Masyarakatnya di sini uang mau datang ini dipotong. Kalau Doni Salmanan dan Indra Kents, uang mereka dibilang ditradingin. Ternyata mereka dijudikan yang mereka nggak tahu, kalah uangnya diambil. Coba menurut kalian lebih sadis yang mana? Dan kalau saya pikir di sini masalah CSR atau menunjukkan kesuksesan mereka, ini kalau saya pikir untuk koruptor ini adalah sebuah cara untuk ya CSR atau menyogok orang lain agar nggak melaporkan. Karena ini teamwork dan pasti bocor kemana-mana. Tapi untuk Indra Kents dan Doni Salmanan, ini dipergunakan untuk memamerkan kesuksesan mereka. Memamerkan keajaiban yang terjadi dalam hidup mereka bahwa orang dari kelas bawah bisa menjadi sukses. Orang menjadi penasaran, menanyakan bagaimana caranya, diberikan link afiliasi, dan mereka kemudian dijebak untuk berjudi tanpa mereka ketahui. Kalian ngerti nggak sih bahasa Indonesia ini? Untuk orang-orang yang masih memuja Robin Hood atau menganggap kebaikan mereka, coba ditanya dulu uangnya dari mana sebelum kita bahas uangnya untuk apa. Maka kalau saya bilang di sini, ini sebenarnya nggak ada lah kalau saya bilang namanya keberuntungan. Namanya seseorang yang dari bawah sampai sukses tanpa ada sebuah kerja keras, kerja cerdas, dan hanya link afiliasi yang diklik terus kemudian tebak naik atau turun. Nggak bisa seperti itu. Segala sesuatu harus kita pelajari. Keberuntungan itu datang karena satu hal yang diulang-ulang. Jadi nggak mungkin kalian diem di rumah, keberuntungan itu datang. Nggak mungkin itu terjadi. Kalaupun terjadi, itu bukan keberuntungan dan itu akan segera pergi dari uang kalian. Percayalah, there is no such thing as luck kalau kalian diam saja. Dan nggak mungkin juga keberuntungan itu datang menjumpai orang yang seperti kalian ini, yang kalau kalian nggak belajar, nggak juga kritis, itu akan bisa kalian nikmati. Dan kalau memang mereka ini sebaik yang kalian bilang itu tadi, oh ternyata bager teh, budakna, atau ternyata orang ini suka berbagi atau suka memberikan sedekah, kenapa mereka nggak bangun yayasan aja? Kenapa mereka harus memberikan sambil di-shoot, sambil pamer? Coba kalian pikirkan. Ya itu tadi, agar orang penasaran dan pengen seperti dia. Ini adalah sebuah perusakan mindset yang terjadi dan anehnya masih dibela oleh beberapa orang yang saya pikir nggak berakal ini tadi. Dan kalau memang mereka ini mendapatkan uangnya dengan halal, saya pikir sih mereka akan menjaga uang ini dan juga nggak difoya-foyakan. Membeli mobil mewah, motor mewah, rumah atau barang dengan harga yang nggak lazim diberitakan dan sebagainya. Kalau saya pikir ini sesuatu yang nggak masuk akal. Saya akan lebih pilih membelikan rumah kepada ibu saya, menyimpankan uang, deposito dan sebagainya. Tapi kan karena uangnya nggak didapat dengan cara seperti itu, ya saya pikir sih dari binary optionnya menyuruh mereka melakukannya dengan cara ini tadi. Dan mohon, saya sopan kali ini. Berhenti membandingkan, biarkan kepolisian mengerjakan tugasnya. Ini semua akan diungkap seiring dengan jalan berjalannya waktu. Koruptor pun akan seperti itu. Dan afiliator lain pasti akan dijerat di sini. Dan ini adalah pintu masuk untuk menjerat uang yang lebih besar lagi. Karena siapa tahu, sebenarnya dari sini polisi sebenarnya menuju ke sebuah atau seorang koruptor. Dan dari sini akan ditangkap bersamaan dengan penangkapan para afiliasi ini tadi. Dan saya pikir kejahatan yang paling utama di sini adalah flexing. Dan ini harus dihentikan karena ini akan mematikan mindset dan juga pemikiran generasi muda Indonesia. Mereka berpikir bahwa orang seperti ini bisa melakukan hal itu tadi. Sukses di usia muda dengan ajaib, dengan cara melakukan hal-hal yang instan. Dan yang lebih parah lagi adalah mereka ini dianggap baik setelah mereka melakukan 1000 kejahatan dan 1 kebaikan saja. Dan ini adalah sesuatu yang harus kalian mengerti. Yuk kita perbaiki Indonesia. Tahulah bahwa segala sesuatu ada prosesnya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton konten ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.